selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Vanesia, NIM 3120100029, kelas A pagi semester 4, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa, dosen pengampu Saptiana Sulastri, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa tataran Puebi. Yang dimaksud dengan kesalahan Puebi adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD. Dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Kesalahan dalam penerapan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi diantaranya meliputi yang pertama, kesalahan penulisan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf miring. Yang ketiga, kesalahan penulisan kata. Yang keempat, kesalahan memenggal kata. Yang kelima, kesalahan penulisan lambang bilangan. Yang terakhir, kesalahan penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, kesalahan penulisan tanda baca. Berikut akan dibahas kesalahan-kesalahan dalam tataran Puebi. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf besar atau huruf kapital. Dalam kehidupan sehari-hari, penulisan huruf kapital yang sering dijumpai kadang-kadang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf pertama petikan langsung. Sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar adalah bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Bentuk tidak bakunya, tadi pagi saya berangkat tergesa-gesa karena bangun kesiangan. Menjadi bentuk baku, tadi pagi saya berangkat tergesa-gesa karena bangun kesiangan. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Biasanya nama Tuhan, kitab suci, atau kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama kata ganti biasanya ada ku, mu, dan nya. Sebagai kata pada ganti, Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital yang dirangkai oleh tanda hubung dengan kata sebelumnya. Yang ketiga, kesalahan penulisan huruf pertama nama gelar atau kehormatan keturunan keagamaan yang diikuti biasanya dengan nama orang. Berdasarkan pada kaidah tata bahasa Indonesia bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar yang biasa diikuti dengan nama orang. Sedangkan jika tidak diikati, nama diri ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pergerakan itu dipimpin oleh Haji Agus Salim, hanya kecil. Menjadi bentuk baku, pergerakan itu dipimpin oleh Haji Agus Salim dengan huruf semuanya besar. Dan selanjutnya, kesalahan penulisan huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang tidak terletak pada awal kalimat. Jika nama bangsa, suku, dan bahasa itu sudah diberi awalan sekaligus akhiran, nama-nama itu harus ditulis dengan huruf kecil. Bentuk tidak baku, bahasa resmi di Filipina adalah bahasa Tagalog. Menjadi bentuk bakunya, bahasa resmi di Filipina adalah bahasa Tagalog. Tagalognya huruf besar. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Seharusnya huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, dulu pernah terjadi perang candu di negara Cina. Nah, menjadi dulu pernah terjadi perang candu di negeri Cina. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahan penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang biasa dikutip itu seharusnya ditulis dengan huruf miring. Jika ditulis tangan atau mesin, kata yang seharusnya ditulis itu ditulis dengan huruf miring atau ditandai dengan garis bawah. Bentuk tidak bakunya, wanita muslimah banyak menyenangi tabloid Nurani. Nuraninya huruf biasa. Menjadi bentuk baku, wanita muslimah banyak menyenangi tabloid Nurani. Nuraninya huruf miring. Yang kedua, kesalahan tulisan yang digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Suatu kaidah yang benar untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dapat ditulis dengan huruf miring. Contoh, buatlah contoh kalimat dengan kata bahagia, tanda seru.
menjadi bentuk bakunya. Buatlah contoh dengan kata bahagia, bahagianya huruf kecil. Yang selanjutnya kesalahan penulisan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Untuk menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah menggunakan huruf miring. Contoh, buah manggis nama ilmiahnya ialah Garcinia magestana. Menjadi buah manggis nama ilmiahnya ialah Garcinia magestana, itu huruf miring. Yang selanjutnya kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata dasar dan bentukan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri. Sedangkan pada kata berafiks, afiks tersebut ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Kata majemuk atau gabungan, kata yang mendapatkan prefiks atau sufiks, maka prefiks atau sufiks tersebut ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut sekaligus mendapat prefiks dan sufiks, maka bentuk kata bentukannya harus ditulis serangkai. Misalnya, yang kedua, kesalahan penulisan ku, kau, mu, dan nya. Nah, bentuknya yaitu promina kata engkau akan ditulis sering, yaitu terpisah dengan kata yang mengikutnya. Misalnya bentuk bakunya rumahmu menjadi rumahmu. Kesalahan yang ketiga, kesalahan penulisan preposisi di, ke, dan dari. Preposisi di, ke, dan dari sering tulis salah seorang pemakai bahasa. Bentuknya misalnya di teras rumah menjadi di teras rumah. Kesalahan selanjutnya penulisan partikel pun. Partikel pun biasa ditulis terpisah. Nah, contohnya apapun menjadi apapun. Kesalahan penulisan per. Kata per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Akan tetapi kita sering menemukan kesalahan pemakaiannya. Misalnya 16.000 per meter itu digabung. Nah, bentuk yang benarnya 16.000 per meternya dipisah. Yang selanjutnya kesalahan memenggal kata. Kesalahan memenggal kata itu ada dua vokal yang berurutan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada dua vokal yang berurutan. Pemenggalan dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Misalnya buah jadi b. Kesalahan memenggal dua vokal mengapit konsonan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal. Pemenggalan dilakukan sebelum konsonan tersebut. Contoh, paman menjadi paman. Yang selanjutnya, kesalahan pemenggalan dua konsonan berurutan di tengah kata. Kaidah pemenggalan yang benar adalah jika di tengah kata dua konsonan berurutan, pemenggalan terdapat di antara kedua konsonan tersebut. Misalnya, April menjadi April. Kesalahan pemenggalan tiga konsonan atau lebih di tengah kata. Bentuk tidak bakunya infra menjadi bentuk baku infra. Yang selanjutnya kesalahan pemenggalan kata berimbuhan. Bentuk tidak bakunya belajar menjadi belajar. Yang selanjutnya kesalahan pemenggalan nama diri. Bentuk tidak bakunya imam menjadi imam. Yang selanjutnya kesalahan penulisan lambang bilangan. Dalam kesalahan ini terdapat beberapa kesalahan di antaranya. Yang pertama, kesalahan penulisan lambang bilangan dengan huruf, kesalahan penulisan kata bilangan tingkat, kesalahan penulisan kata bilangan yang mendapatkan akhiran an, kesalahan penulisan lambang bilangan yang menyatakan satu atau dua kata dengan ditulis angka. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan lambang bilangan pada awal kalimat. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan angka yang menunjukkan jumlah antara ratusan, ribuan, dan lainnya. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan jumlah uang. Yang selanjutnya, kesalahan penulisan angka, NIP, NIM, dan nomor telepon. Dan yang selanjutnya, kesalahan penulisan unsur serapan. Unsur bahasa Indonesia serapan dalam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur sepenuhnya yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur ini dipakai dalam unsur konteks bahasa Indonesia, pelafalannya masih mengikuti cara tetapi asing. Dan unsur asing yang pelafalannya dapat penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya,
kompleks. Penyerapan bakunya kompleks. Penyerapan tidak bakunya kompleks. Yang selanjutnya kesalahan penulisan tanda baca. Yang A, kesalahan penulisan tanda titik. Penghilangan tanda titik pada akhiran singkatan nama orang. Contoh, M. Ramlan, M. Ramlan. Yang kedua, kesalahan penulisan tanda koma. Penghilang tanda koma di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, bentuk bakunya 1, 2, 3. Bentuk tidak bakunya 1, 2, 3. Yang selanjutnya, kesalahan pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti konjuksi. Contoh, aku tidak meneruskan pertanyaanku, ayah juga tidak berbicara, kami sama-sama diam. Nah, yang benar, aku tidak meneruskan pertanyaanku, ayah juga tidak berbicara, kami sama-sama diam. Yang selanjutnya yang dibahas kesalahan pemakaian tanda titik 2, bentuk. Contohnya, Fakultas Sastra mempunyai 4 jurusan, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Sastra Jawa, dan Bahasa dan Sastra Jepang. Nah, yang benar, Fakultas Sastra mempunyai 4 jurusan, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Jawa, Bahasa dan Sastra Jepang. Selanjutnya dibahas kesalahan penulisan tanda hubung. Contoh, se-Jawa Tengah menjadi se-Jawa Tengah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.